Hari ini saya mau ajak kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal kedua ayat yang ke-12 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Dan tema kita adalah berkaitan dengan cara dipakai Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 12 dan 3 sampai 3 ayat yang ke-6. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Pasal 3, adakah kami mulai dari memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kembali bersyukur. Pagi ini Engkau boleh karuniakan kepada kami hari di mana kami boleh memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-14 tahun. Bersyukur untuk pimpinanmu selama panjang tahun demi tahun. Dan di dalam kesempatan ini kami kembali ya Bapak, punya satu kerinduan yang kami boleh di hadapan Engkau. Itu kerinduan biarlah gerejamu boleh terus bertumbuh. Dan setiap kami boleh menjadi alat yang Engkau karuniakan, Engkau panggil dan Kau pakai untuk menjalankan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Atau pelayanan yang dikhususkan bagi Tuhan. Tolong bukakan hal-hal yang penting yang kami perlu lihat dari kehidupan kami. Yang mungkin di hadapan Kau adalah sesuatu yang harusnya disingkirkan. Harusnya dikesampingkan dikarenakan hal itu akan menghambat pelayanan kami di hadapan Kau. Sehingga kami boleh menjadi alat-alat-Mu yang berguna, bejana yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Tolong sertai ya Bapa waktu berikut ini dan pakai hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu kita melihat kepada pelayanan gereja, seringkali pelayanan gereja itu di zaman sekarang khususnya tidak jauh berbeda dari apa yang menjadi prinsip pelayanan di dalam dunia ini. Nah, pada waktu kita melihat misalnya kepada firman yang disampaikan di dalam mimbar Tuhan juga.
seringkali kita melihat bahwa firman-firman yang disampaikan itu sebenarnya bukanlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan motivator, hal-hal yang berkaitan dengan sharing pengalaman pribadi di situ. Dan seolah-olah ada firman Tuhan yang digunakan untuk disampaikan kepada jemaat. Tetapi inti daripada firman itu bukanlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi kita punya pelayanan yang lebih ditonjolkan. Kehidupan kita yang lebih diutamakan seperti itu. Supaya firman Tuhan menjadi batu lompatan bagi kita untuk bisa lebih menyatakan diri hebat di dalam dunia ini. Seolah-olah Tuhan yang memberkati. Seolah-olah Tuhan yang memakai kita. Tapi sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan di dalam kehidupan kita atau di dalam pelayanan dan juga di dalam perkataan-perkataan firman yang kita sampaikan kepada atau mimbar Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan hal ini adalah hal yang kelihatannya rohani. Tapi yang kita perlu tanyakan adalah betulkah ini menjadi satu prinsip yang Tuhan pakai untuk melayani Dia? Apakah ini adalah sebuah cara yang berkenan di hadapan Tuhan yang seharusnya kita juga turut terlibat di dalamnya? Padahal ketika kita menggunakan prinsip ini, sebenarnya itu adalah prinsip yang tidak jauh beda daripada dunia ini. Dunia mengajarkan orang yang lemah itu tidak memiliki tempat di dalam dunia ini. Siapa yang lemah, dia akan ditindas dan ditekan. Kita kalau menampilkan diri, kita harus menampilkan diri bukan seperti sebuah bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi kita harus menampilkan diri seperti sebuah bejana yang terbuat dari porselin yang begitu indah, begitu menarik sekali, yang memancarkan kemilaunya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kitab 2 Tawarik, kalau Bapak Ibu mau buka, di sini ada satu cerita yang menarik sekali dari seorang raja yang bernama Yosafat. Misalnya kalau Bapak Ibu yang menjadi pengikut dari Raja Yosafat ini, kira-kira apa yang akan kita pikirkan di dalam zaman sekarang ini ya? Saat itu dia sedang memimpin Israel. Dan pada waktu dia memimpin Israel, suatu hari datanglah satu berita kepada Yosafat. Kalau Bani Amon dan Bani Moab itu datang untuk menyerang Israel. Ini adalah Israel bagian selatan. Dan pada waktu mereka datang, mereka membawa laskar yang besar dari seberang laut asin dari Edom untuk menyerang tuanku atau mengepung dari Israel selatan ini. Dan pada waktu Yosafat mendapatkan kabar itu, dia kemudian ada di dalam kebingungan, mungkin kalau pakai bahasa sekarang, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sama sekali. Mungkin kalau dilihat atau diperhitungkan dari jumlah pasukan yang mereka miliki, seperti yang Yesus pernah katakan, kalau orang ingin membangun menara, bukankah dia akan duduk terlebih dahulu untuk menghitung biaya pembangunannya berapa besar? Kalau dia akan pergi berperang atau menghadapi musuh yang datang menyerang, bukankah dia akan menghitung dulu dari perbandingan jumlah prajurit yang dimiliki dengan jumlah prajurit yang menjadi musuh, baru kita memutuskan apakah kita mau melawan atau kita mau mengadakan damai dengan musuh itu. Pada waktu Yosafat melihat prajuritnya, melihat kondisi Israel, dia tahu satu hal, dia nggak mungkin bisa menang melawan orang-orang Moab dan Amon tersebut. Mereka ada di dalam kondisi yang lemah, mereka pasti kalah di dalam peperangan itu. Tetapi sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Israel, Tuhan tidak senang untuk melihat kalau Israel itu bersekutu dengan bangsa lain untuk menghadapi musuh mereka. Lalu di dalam kondisi ini, apa yang terjadi? Kalau tadi saya bilang bahwa Tuhan tidak berkenan Israel untuk berelasi dengan bangsa lain seperti itu. Tapi kalau andai kata seperti ini ya, Yosafat ketika mendapat berita itu, dia tertegun, dia bingung mau cari bantuan kemana, tidak ada yang bisa membantu diri dia pada waktu itu. Lalu kira-kira kita sebagai pemimpin akan ngomong apa? Saya ketika mempelajari mengenai kepemimpinan seperti itu, ada satu hal yang menjadi prinsip seringkali diomongkan, yaitu kita sebagai pemimpin tidak boleh terlihat bingung di hadapan anak buah atau orang yang kita pimpin. Kalau kita terlihat bingung di hadapan orang yang kita pimpin, bagaimana kita bisa memimpin mereka? Bagaimana mereka bisa mengikuti diri kita seperti itu? Jadi seorang pemimpin harus melihat ke depan,
Seorang pemimpin sudah harus memiliki solusi terhadap masalah seperti itu. Dan seorang pemimpin harus bisa melit orang yang dipimpin di dalam jalan yang dia lihat sebagai satu kebenarannya. Tapi pada waktu Yosafat dikepung seperti ini, dia nggak tahu solusi apa yang bisa diberikan. Dia juga nggak tahu bagaimana bisa menghadapi musuh itu. Lalu satu-satunya cara adalah dia kemudian mengajak seluruh orang Israel berkumpul. Lalu Yosafat memimpin orang Israel untuk berdoa di hadapan Tuhan dan berkata bahwa kami tidak mungkin bisa menghadapi malapetaka yang begitu besar ini. Dan kami minta Tuhan sendiri yang menolong seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah ini menjadi seorang pemimpin yang kita harapkan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini? Yang mengatakan bahwa yang namanya kelemahan itu adalah sesuatu yang tidak boleh ada di dalam kehidupan manusia. Tidak boleh dimunculkan karena itu akan menjadi satu bahaya bagi diri kita. Sehingga apa yang harus kita tampilkan? Orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang berstrategi, orang yang seperti pintar untuk melit dan terlihat kuat di dalam menghadapi keadaan dan menghadapi musuh ini. Mungkin itu yang kita akan munculkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita masuk ke dalam firman Tuhan, maka apa yang menjadi atau kehidupan dari pelayanan gereja? Bagaimana kita menerapkan prinsip pelayanan? Dari contoh yang tadi saya katakan, mungkin kita juga akan berpikir seorang pemimpin gereja harus sama dengan dunia. Yaitu apa? Kita tidak boleh memperlihatkan diri kita lemah. Kita harus menampilkan diri kita sebagai orang yang kuat dan perkasa, orang yang hebat. Kalau perlu orang yang terlalu atau orang yang menyerang kita, kita tekan atau kita matikan seperti itu. Supaya dia tidak memiliki kekokohan atau kekuatan untuk menentang kepemimpinan dari diri kita. Atau mungkin kalau nggak sesadis itu ya, paling tidak kita mengucilkan orang yang lemah di dalam gereja. Kita menganggap mereka tidak pantas untuk melayani bersama-sama dengan diri kita. Jadi itu membuat saya mau ajak kita melihat mungkin sebenarnya pelayanan-pelayanan kita di dalam gereja itu adalah sebuah pelayanan yang sepertinya sedang melayani Tuhan, tetapi kita menggunakan prinsip dunia untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah satu bahaya besar sekali. Apa yang menjadi prinsip Tuhan sendiri di dalam melayani atau Tuhan ajarkan untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan di dalam dunia ini. Kalau waktu bicara menjawab pertanyaan ini, mungkin ada satu hal yang kita perlu hati-hati ya di dalam melihatnya. Sebenarnya bukan hati-hati dalam pengertian kita harus hati-hati untuk melangkah di dalamnya. Tetapi yang diperlukan adalah seperti ini. Kita harus berhati-hati dalam pengertian apa yang dikatakan ini atau prinsip yang kita pegang ini adalah satu bahaya yang besar sekali. Yang membuat kalau kita memegangnya, kita menjalankannya, maka itu akan membuat diri kita tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan. Yaitu prinsip apa? Yaitu prinsip yang mengatakan satu sisi saya melayani Tuhan. Tetapi di sisi lain saya adalah orang yang hebat. Satu sisi saya sepertinya meninggikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi di sisi lain saya mengatakan kalau tidak ada saya maka tidak mungkin pekerjaan pelayanan ini terjadi. Kalau kita memiliki prinsip seperti ini maka yang kita akan hadapi mungkin walaupun kita sukses. Walaupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita sepertinya berjalan dengan baik. Tapi mungkin kita sudah dibuang oleh Tuhan dan Tuhan tidak memakai kita. Jadi apa yang menjadi dasar untuk kita melayani? Cara apa yang seharusnya ada yang Tuhan ajarkan bagi kita baru kita bisa dipakai oleh Tuhan seperti ini. Nah kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 2 dari ayat 12 sampai pasal 3 ayat yang ke-6. Ada satu kata yang mungkin kita bisa sorot dan ini menjadi penekanan di dalam khotbah ini. Yaitu kata tidak layak. Kata tidak layak itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu tanya arti mungkin bisa lihat dari kamus. Tetapi juga sebenarnya di dalam Korintus sudah diberikan kepada kita. Apa makna dari
tidak layak ini. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Bagian yang terakhir. Saya baca bagian yang pertama, lalu titik, lalu kita baca tetapi siapakah itu bersama-sama ya. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Bersama-sama. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Maksudnya adalah pada waktu Paulus melihat ke dalam pelayanannya, dia tahu satu hal. Ada begitu banyak tantangan yang berat di hadapan dia. Nah, pada waktu dia merenungkan kembali apa yang dihadapi di dalam pelayanan itu dan lihat kondisi diri dia, maka Paulus menyadari satu hal, yaitu semua yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa berhasil dari diri dia sendiri. Makanya Paulus berkata di sini, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Artinya apa? Pada waktu Paulus merenungkan kembali hal-hal yang dia capai, mungkin hal-hal yang dia bisa selesaikan di dalam tugas pelayanan. Dia kemudian menemukan satu hal, kalau tugas yang seperti ini pasti adalah sesuatu yang tidak mungkin saya sendiri bisa lakukan. Artinya adalah pada waktu dia melihat kembali, dia sadar bahwa dia tidak layak sama sekali. Atau istilah lainnya adalah tidak layak itu berarti sesuatu yang kondisi yang tidak sebanding dengan apa yang dituntut di dalam tugas tersebut ya. Atau di dalam tugas atau di dalam sebuah tugas. Maksudnya adalah kita melihat pencapaian kita seperti ini. Dan ini adalah satu hasil yang kita dapatkan. Tapi ketika kita melihatkan apa yang kita kerjakan, kita sadar bahwa sebenarnya apa yang kita capai itu bukan di sini, tapi mungkin di sini. Tetapi kita mendapatkan apa yang di atas itu. Ya, makanya di situ dikatakan sebenarnya tidak layak. Jadi di situ kalau kita tanyakan kembali, apa arti ketidaklayakan? Kondisi yang tidak sebanding dengan apa yang dituntut oleh sebuah tugas. Kita cuma bisa sampai di sini, kondisi yang kita hadapi mungkin sangat berat sekali, tetapi justru apa yang kita capai itu melampaui daripada yang dituntut oleh tugas yang kita harus kerjakannya. Makanya Paulus berkata, aku sama sekali tidak layak ketika aku melihat kembali akan hal-hal yang aku kerjakan di dalam hidupku. Dan ini bukan satu prinsip yang sekedarnya Paulus katakan. Ini bukan sesuatu prinsip yang berguna atau kalimat baik yang indah berbunga untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang Korintus semata. Tetapi di dalam pelayanan Paulus tidak menggunakan prinsip ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam seluruh surat dari Paulus, khususnya misalnya dari surat Korintus sendiri, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa prinsip perendahan diri ini, prinsip ketidaklayakan ini adalah satu prinsip yang Paulus gunakan atau terapkan dan menjadi gaya hidup dari Rasul Paulus sendiri. Misalnya kalau Bapak Ibu membuka di dalam pasal 3 ayat yang kelima. Pasal 3 ayat yang kelima. Di sini dikatakan bahwa dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam bahasa Indonesia, hal ini adalah hal yang tidak terlalu terlihat jelas. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan, but our sufficiency is of God. Atau di dalam terjemahan NAS itu dikatakan, but our adequacy is from God. Di dalam terjemahan LI dikatakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tetapi kalau Bapak Ibu terjemahan langsung dari bahasa Inggris, di situ diartikan bahwa hal yang kami terima ini, atau kesanggupan kami atau kelayakan kami ini, itu bukan sesuatu yang adalah pekerjaan Allah. Seolah-olah kami hanya bisa melakukan apa yang Allah inginkan saja. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa kelayakan kami, kesanggupan kami itu berasal dari Allah sendiri. Artinya Paulus sangat mengerti sekali, kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan Tuhan yang memimpin dia di dalam pelayanan,
maka dia tidak mungkin bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan pada hari itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat prinsip ini juga di dalam 1 Korintus 15, misalnya di dalam ayat yang ke-9. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus mau berkata apa? Pada waktu dia mungkin melihat diri dia, lalu dia membandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus mungkin, Andreas, dan yang lain-lainnya. Di situ dia menemukan satu hal, hidup dia jauh sekali dibandingkan dengan kehidupan dari rasul-rasul yang lain. Mereka mungkin secara pengetahuan di bawah dari Rasul Paulus. Mereka mungkin dari sisi ekonomi, mereka adalah orang pedagang yang mungkin di rata-rata atau di atas dari rata-rata di atas dari Paulus. Tetapi mereka di dalam hal mengikut Yesus, mereka bukan orang yang seperti Paulus yang menjadi penganiaya dari jemaat Tuhan. Rasul-rasul yang lain itu adalah rasul-rasul yang merupakan orang yang baik-baik. Tetapi pada waktu Paulus melihat mereka punya kehidupan dan diri dia yang adalah penganiaya jemaat, pembunuh jemaat, hati yang kejam terhadap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Maka dia sadar satu hal, pada waktu Tuhan memanggil dia dan mempercayakan pelayanan itu kepada dia. Dia berkata, aku adalah orang yang paling berdosa di antara para rasul. Bahkan mungkin kita bisa katakan, aku adalah orang yang tidak layak sama sekali untuk diberikan jabatan rasul di dalam kehidupan kita. Saya lihat ini menjadi prinsip yang harusnya bukan dikala kita berdosa fatal kayak gitu. Baru Tuhan panggil, baru kita menyadari kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sedangkan kalau kita tidak mengalami dosa seperti Rasul Paulus, maka kita berpikir bahwa wajar sekali kalau saya tidak memiliki pemikiran sedalam dari Rasul Paulus. Yang saya mau ajak kita lihat adalah pada waktu Tuhan memanggil Paulus dengan prinsip seperti ini. Yang tidak layak, Tuhan percayakan tanggung jawab untuk melayani. Itu harusnya menjadi prinsip dari kita semua yang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Bahwa apa yang menjadi tanggung jawab saya itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau bukan Tuhan yang percayakan, saya nggak mungkin bisa lakukan itu atau mengerjakan itu. Kalau bukan Tuhan yang menolong menyelesaikannya, saya juga tidak mungkin bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut dalam hidup saya. Semuanya sama ya, prinsipnya seperti itu. Dan Paulus adalah contoh yang paling mungkin Tuhan pakai yang paling ekstrim untuk membuat kita tidak bisa berdalih lagi. Kalau orang yang begitu hina saja mau dipakai oleh Tuhan, bagaimana dengan menyombongkan diri, melayakkan diri kita di hadapan Tuhan, atau mengesampingkan orang-orang yang lemah, yang jahat, yang sepertinya menurut ukuran dunia gak layak sama sekali untuk melayani Tuhan. Karena Paulus sendiri adalah orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam hal ini ya. Lalu kalau Bapak Ibu melihat di dalam bagian lain, misalnya di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. 2 Korintus 10 ayat yang ke-18. Di sini ada kalimat yang sama yang muncul, yang menyatakan ketidaklayakan dari Paulus. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah ini menjadi prinsip, dan kenapa ini menjadi prinsip? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 2 Korintus pasal 10, maka Bapak Ibu akan melihat mungkin satu sisi ini adalah pembelaan yang Paulus berikan kepada orang-orang Korintus berkaitan dengan panggilan dan pelayanan dan jabatan rasul yang Paulus miliki. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat lebih teliti lagi, di dalam pasal 10 ini sebenarnya Paulus mau mengatakan prinsip seperti yang ada di dalam pasal 10 ayat 18. Yaitu apa? Ketika aku mengatakan semua hal berkaitan dengan pelayanan yang aku kerjakan, maka ada satu tujuan yang aku ingin tekankan di situ. Bukan untuk meninggikan diri,
bukan untuk memberikan prestasi-prestasi apa yang aku sudah lakukan dalam hidupku, yang aku capai. Tetapi Paulus mau mengatakan, kalau andai kata bukan Tuhan yang memuji diriku, maka aku bukan siapa-siapa. Seperti itu. Atau untuk apa Paulus bicara seperti ini? Yaitu untuk menghadapi para penghina diri dia yang ada di dalam pasal yang ke-10. Yang mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang sebenarnya nggak layak untuk melayani. Dia adalah orang Kristen kelas 2. Dia adalah orang yang diragukan keselamatannya. Dan Paulus berkata di sini bahwa, hai orang-orang yang menjadi musuh. Saya pakai parafrasa aja ya. Kalian berkata, kalian adalah orang yang hebat kan. Atas dasar apa kalian mengatakan dirimu hebat? Apakah karena kalian membuat interview dan pertanyaan interview untuk diri kalian sendiri? Dan kalian menjawab sendiri pertanyaan itu? Saya katakan satu hal. Pertanyaan interview yang kalian buat untuk diri kalian. Dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dari diri kalian sendiri. Yang membuat orang-orang melihat kalian adalah para pelayan yang hebat. Sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Karena yang penting adalah bukan apa yang orang katakan mengenai dirimu. Bukan apa yang engkau katakan mengenai dirimu sendiri. Tetapi yang penting adalah apa yang Tuhan katakan mengenai dirimu. Ini adalah hal yang saya kira jarang sekali kita perhatikan. Termasuk kadang-kadang saya juga seperti itu. Saya khotbah ini bukan karena saya merasa diri saya layak ya. Kadang-kadang kalau saya berkhotbah kayak gitu, saya masih lihat misalnya yang duduk di dalam deretan para pendengar jemaat itu siapa. Kalau orang-orang biasa, misalnya di sini ada pendeta Marvin, ada Vikaris Lukman, saya masih merasa oke lah saya bicara seperti itu. Tapi kalau yang duduk di sini misalnya pendeta Stephen Tong, mungkin yang ada di dalam hati adalah langsung pikir, gimana ya penilaian Pak Tong terhadap apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bisa berkata ini adalah hal yang wajar. Sesuatu yang ingin membuat diri kita dinilai baik, ingin dipuji seperti itu. Dan dalam banyak hal kita lakukan hal itu. Supaya orang lain melihat, oh kita adalah orang yang kredibilitasnya baik, orang yang kompeten di dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi kita lupa satu hal, apa yang dipuji orang mungkin adalah sesuatu yang tidak dipuji oleh Tuhan. Karena yang kita kejar itu adalah kemuliaan diri kita. Jadi satu sisi seolah-olah kita meninggikan Tuhan, kita melayani Tuhan seperti itu. Tapi di sisi lain kita merasa kita juga hebat loh. Tuhan bersyukur dapat saya untuk bisa melayani dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini kecelakaan ya. Kecelakaan yang mungkin kalau saya pakai kalimat di awal tadi, yang membuat kita adalah orang-orang yang sebenarnya sulit untuk dipakai Tuhan atau menjadi alasan utama Tuhan untuk tidak memakai diri kita. Nah, kenapa saya berkata seperti ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 2 Korintus 12, ini dulu saya pernah singgung sedikit ya, tapi saya enggak angkat di dalam aspek ini. Di dalam 2 Korintus 12, di situ Paulus berkata bahwa aku adalah orang yang sebenarnya punya penglihatan luar biasa. Yaitu apa? Aku pernah diangkat ke sorga tingkat yang ketiga. Walaupun di sini Paulus tidak gunakan kata aku di situ. Tetapi paling tidak Paulus berkata aku melihat orang di sorga tingkat ketiga. Kalau dia melihat orang di sorga tingkat ketiga, itu berarti dia paling tidak ada di sorga tingkat ketiga. Jadi banyak penafsir yang mengatakan ini sepertinya mau membicarakan mengenai pengalaman supranatural yang Paulus sendiri alami. Tapi dia menggunakan bahasa orang ketiga untuk mengatakan hal itu. Dan di dalam kondisi seperti itu, Paulus diberi kesempatan untuk melihat hal-hal yang begitu mulia dan mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia pada waktu itu. Dan pada waktu hal ini terjadi, maka setelah peristiwa itu,
Paulus kemudian, mungkin saya pakai istilah, setelah peristiwa itu, Paulus kemudian diberi yang namanya duri dalam daging. Kita nggak akan bahas duri dalam daging itu apa, tetapi paling tidak itu menjadi satu hambatan bagi Paulus untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu di dalam kondisi seperti ini, apa yang Paulus katakan? Dia berkata seperti ini, kenapa duri dalam daging itu diperlukan bagi diriku? Karena penglihatan yang aku terima itu terlalu mulia. Dan kalau itu adalah satu penglihatan yang terlalu mulia, maka apa yang akan terjadi? Aku bisa menjadi orang yang sombong karenanya. Aku merasa diri aku hebat. Mungkin seperti rasul-rasul lain yang ada di dalam Korintus itu, yang palsu itu, yang mengatakan mereka adalah orang yang luar biasa. Sedangkan Paulus orang yang kecil. Paulus mengatakan sebenarnya aku tidak sekecil yang kalian kira. Aku juga mengalami pengalaman yang begitu luar biasa sekali. Tetapi masalahnya kenapa aku tidak menceritakan hal itu? Karena Tuhan kasih aku duri dalam daging. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya aku tidak menyombongkan diri. Supaya aku tidak memuji diri dengan hal-hal supranatural itu. Dan terus mengingatkan diriku untuk tidak memuji diri dan tidak memegahkan diri atas pengalaman supranatural itu. Maka doaku untuk meminta duri dalam daging. Anggaplah misalnya cacat tubuh dalam diriku. Itu ketika aku minta singkirkan, Tuhan tidak pernah mau menyingkirkannya. Tuhan terus biarkan ada duri dalam daging di dalam diri Paulus dan yang menyertai Paulus di dalam pelayanan. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin orang mengatakan, wah dia bilang dirinya rasul. Kuasa Tuhan besar mungkin terhadap diri dia. Tapi dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi itu yang mungkin membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya dia adalah rasul Tuhan yang dipakai Tuhan atau tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu pikir lebih jauh, Paulus sedang mau mengatakan seperti ini. Kemuliaan yang kita kerjakan itu tidaklah terletak kepada hal-hal yang menjadi pencapaian yang kita lakukan dengan kemampuan diri kita atau hal-hal supranatural yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Paulus mau mengatakan adalah seperti ini. Sikap yang meninggikan diri itu adalah satu bahaya yang besar sekali di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita tidak mungkin bisa melakukan pelayanan secara efektif dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus merasa diri kita something atau seseorang yang hebat, maka Tuhan tidak mungkin bisa memakai kita. Karena itu apa yang dilakukan? Tuhan menaruh duri dalam daging itu di dalam diri Paulus. Atau istilah lainnya adalah seperti ini. Kalau kita melihat pada apa yang terjadi pada diri Paulus, mungkin kita akan ngomong, oh kalau begitu kita harus menjunjung tinggi orang yang ada di dalam kelemahan. Orang yang ada di dalam kekurangan mungkin seperti itu. Dan merasa bahwa diri seperti itulah yang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Enggak ya, bukan seperti itu. Tetapi yang Paulus mau mengatakan adalah orang yang menyadari dirinya itu adalah orang yang tidak layak. Karena dia tidak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Dan dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Itulah rahasia dari dipakai Tuhan. Makanya Tuhan memberi duri dalam daging pada diri Rasul Paulus. Atau istilah lainnya adalah kesombongan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita ingin dipakai Tuhan, maka Tuhan pasti akan merendahkan diri kita terlebih dahulu. Sampai serendah-rendahnya mungkin yang membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi kecuali kita bergantung sama Tuhan dan biarlah nama Tuhan sendiri yang ditinggikan
dan dimuliakan di situ. Jadi intinya mau berkata seperti ini. Kebergantungan duri dalam daging itu, kenapa Tuhan berikan kepada Rasul Paulus? Yaitu untuk membuat Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan. Artinya adalah kebergantungan itu adalah tujuan yang mau dicapai. Tetapi sarana yang digunakan untuk supaya kita bisa bergantung sama Tuhan itu adalah tadi apa? Kelemahan, duri dalam daging yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, seseorang kalau mau dipakai Tuhan, dia harus mengerti prinsip bahwa sarana untuk bisa dipakai Tuhan itu adalah kelemahan. Dan tujuannya apa? Kita menyadari kelemahan kita supaya kita bergantung kepada Tuhan. Makanya Tuhan berikan di dalam daging itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat misalnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. Ketika orang-orang meninggikan diri dan berbicara mengenai apa yang menjadi kehinaan dari Rasul Paulus atau perendahan diri Paulus. Paulus tidak mengatakan, ayo coba lihat, pelayananku sudah berapa banyak. Pelayananku sudah sampai ke ujung bumi misalnya seperti itu. Coba perhatikan berapa banyak jiwa yang sudah mendengar khotbahku dan menjadi percaya akan apa yang aku sampaikan. Tetapi yang Paulus katakan adalah di dalam ayat 22 misalnya pasal yang 11. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Dalam hal apa Paulus lebih lagi? Di dalam berjeri lelah, di dalam masuk penjara, di dalam didera di luar batas, di dalam bahaya maut, di dalam penyesahan yang dia alami, di dalam cambukan itu ya. Di dalam kondisi yang didera sampai hampir mati. Di dalam kondisi yang dirajam dengan batu. Itu menjadi hal-hal yang dia ungkapkan. Sekali lagi, kenapa dia katakan itu? Bahkan ketika dia ada di dalam kondisi yang terjepit sekali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dia enggak menggunakan istilah seperti ini. Tuhan mengutus para prajurit Roma misalnya. Datang untuk mengawal diriku sehingga aku tidak mengalami kecelakaan pada waktu itu. Tetapi untuk menandakan bahwa dia betul-betul dalam kondisi yang begitu sulit sekali, begitu hina sekali mungkin, begitu berbahaya sekali. Dia berkata di dalam ayat 33, pada waktu hal itu terjadi, maka aku bahkan dilarikan dengan cara menurunkan diriku sebuah keranjang dengan menggunakan sebuah keranjang dari sisi tembok supaya aku terluput dari tangan orang-orang yang ingin membunuh diriku. Saya lihat ini adalah bahasa-bahasa di mana Paulus mau mengatakan, saya sebenarnya kalau saudara bandingkan pelayananmu dengan pelayanan saya, pelayananmu mungkin jauh lebih baik. Pelayananmu mungkin tidak seberbahaya yang aku alami. Pelayananmu mungkin ada di dalam kelancaran. Tetapi setiap hari yang aku alami itu adalah satu kondisi yang ada di dalam bahaya maut. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya ya. Kalau kita lihat ada dua hamba Tuhan yang melayani seperti ini. Bapak Ibu akan ngomong mana yang lebih dipakai Tuhan? Mana yang lebih diberkati Tuhan? Yang gerejanya baik-baik, di zamannya John Owen, sama di zamannya siapa yang tulis buku Pilgrim Progress, John Bunyan. John Owen itu pelayanannya di istana, khotbahnya kepada ratu. Dan John Bunyan itu pelayanannya di daerah pinggiran kepada para petani. Dan setiap kali dia melayani, orang seringkali pukul dia dan bawa dia masuk ke dalam penjara. Mohon tanya, kalau Bapak Ibu disuruh pilih yang mana? Ya pasti John Owen ya mungkin ya. Tapi kalau
saya tanya lagi, kenapa John Owen yang dipilih? Kenapa? Ya siapa sih yang mau susah itu? Nggak ada yang mau susah. Saya juga kalau nggak perlu susah ngapain seperti itu. Tapi mungkin kita berpikir seperti ini. Itu adalah pelayanan yang baik. Pelayanan yang mungkin satu sisi saya melayani Tuhan, tetapi juga menguntungkan diri kita. Tetapi mungkin juga kita bisa berpikir seperti ini. Itu adalah pelayanan yang diberkati. John Bunyan kenapa keluar masuk penjara? Mungkin dia terlalu tidak punya strategi atau dia terlalu ceroboh di dalam melayani. Sehingga makanya John Owen bisa naik ke dalam jabatan yang tinggi. Tetapi John Bunyan terus menerus di tingkat bawah dan keluar masuk dari penjara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. John Owen pernah bilang kalau andai kata posisi itu boleh diganti. Dia ingin jadi seperti John Bunyan. Dia tahu sekali apa yang dialami oleh John Bunyan. Itu adalah sesuatu yang mungkin saya pakai istilah anugerah yang Tuhan pakai atau berikan kepada diri dia. Nah Paulus adalah orang kayak gini ya. Dia ketika melayani, ada orang yang mungkin gak ngalami masalah. Tapi dia begitu banyak masalah. Lalu pada waktu dia mengalami masalah, dia ngomong apa? Bahwa ketika dia mendapatkan pandangan orang, dia adalah rasul yang gak layak. Dia adalah orang Kristen tingkat yang kedua. Dia berkata, sebenarnya gak apa-apa. Saya dituduh seperti itu gak apa-apa. Bahkan saya mau ngomong lagi, bahwa aku adalah orang yang betul-betul hina, yang hidupnya keluar masuk dari penjara, yang mengalami ancaman, bahkan ketika aku mengalami ancaman nyawa, gak ada yang menolong diriku. Gak ada cara supranatural yang Tuhan pakai untuk keluar. Tetapi aku harus melarikan diri dengan diturunkan dari keranjang, dari pinggir tembok tersebut. Kenapa? Karena Paulus mau berkata seperti ini. Engkau bermegah mungkin dengan penglihatanmu. Engkau bermegah dengan pencapaian yang engkau dapatkan. Tetapi aku mau bermegah dengan tanda Kristus yang ada pada tubuhku. Ini prinsip inkarnasi yang penting sekali ya. Kita kalau melihat Yesus pelayanan, saya beberapa kali ketemu dengan hamba Tuhan ketika melayani. Mereka share satu hal kayak gini. Pak, pelayanan itu enggak mudah loh. Yang membuat saya bisa terus bertahan dalam pelayanan adalah karena saya melihat kepada Kristus. Lalu apa yang dilihat dari Kristus? Yaitu dia adalah satu pribadi Allah yang inkarnasi ke dalam dunia menjadi sama seperti saya atau kita. Tetapi pada waktu dia inkarnasi menjadi sama seperti kita, dia tidak hidup di dalam kemewahan. Dia tidak hidup dalam kemuliaan. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya justru menghina, menolak diri dia, menganiaya diri dia, dan bahkan memakukan dia di atas kayu salib. Coba Bapak pikirkan kayak gini. Betapa pedihnya hati Yesus Kristus ketika dia ada di dalam kondisi yang paling rendah dalam hidup dia. Dia ditinggalkan oleh semua muridnya. Itu bagaimana? Kemarin ada satu cerita. Ceritanya bicara seperti ini. Ada seorang yang punya pacar. Lalu dia baru kehilangan mamanya karena kanker. Lalu di dalam kondisi itu dia ngomong sama pacarnya kayak gini. Saya gak mau bersedih lagi. Ini benar-benar sesuatu yang memukul diri saya sendiri. Karena mama saya kena kanker dan akhirnya meninggalkan saya karena sakit itu. Lalu ketika pacarnya ini dengar itu, dia sadar satu hal kayak gini. Saya juga kena kanker. Kalau saya terus berhubungan dengan dia, laki-laki ini, dia mungkin akan mengalami kesedihan yang lebih besar lagi. Karena orang yang dia cintai yang kedua,
itu turut meninggalkan diri dia dengan mati. Karena itu apa yang dia lakukan? Dia kemudian berkata seperti ini. Dia akan bikin kondisi di mana laki-laki yang jadi pacarnya itu membenci diri dia. Sehingga dia lebih baik patah hati di awal, tetapi paling tidak ketika dia ngelihat dirinya mati, dia nggak sejatuh ketika lihat mamanya mati. Tapi ketika kondisi itu terjadi, laki-laki ini nggak bisa terima. Tapi ada satu kalimat dari keluarganya yang ngomong kayak gini. Seharusnya yang benar adalah ketika anak kita ada di dalam kondisi yang paling rendah, pacarnya itu tidak boleh meninggalkan dia. Mereka nggak tahu sama sekali kondisi pacarnya. Tapi yang mereka cuma lihat adalah paling tidak pacarnya tidak boleh meninggalkan dia di kondisi yang paling lemah. Karena apa? Itu mendapatkan luka yang begitu dalam yang tidak mungkin bisa dihapuskan. Yesus dalam kondisi seperti ini. Ketika dia di Taman Getsemani, dia akan naik ke kayu salib, murid-murid disuruh berdoa, mereka nggak mau berdoa. Sebentar, lalu kemudian tertidur. Lalu apa? Ketika dia ditangkap, yang terjadi adalah mereka lari semua meninggalkan diri dia. Dan bahkan ada satu orang yang begitu dipercaya oleh Yesus sebagai pemimpin rasul, menghujat dia atau menyangkali dia sebanyak 3 kali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, gimana rasanya menjadi Yesus? Saya yakin dia begitu pedih, begitu hancur hatinya pada waktu itu, yang bisa dilihat dari tatapan mata Yesus kepada Petrus ketika ayam berkokok. Nah, hamba Tuhan ini ngomong kayak gini, Pak, kalau saya tidak melihat pada Yesus yang seperti ini, saya nggak mungkin bisa punya kekuatan untuk melayani. Karena saya melihat kepada Yesus yang mengalami itu yang memberi kekuatan bagi diri saya. Tapi ada atau aspek lagi yang mungkin kita perlu lihat. Adanya penolakan dan kebertahanan untuk kita terus melayani karena mata kita yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Itu yang penting. Karena di dalam kondisi seperti itu, disitulah kita bisa berkata, apa yang aku alami itu adalah sebagai satu tanda bahwa saya adalah milik Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pengen dihargai, pengen dihormati, pengen diakui keberadaan kita ketika kita melayani Tuhan. Tetapi boleh kita renungkan kembali, apakah cara seperti ini justru membuat kita banyak batu sandungan, kerikil-kerikil yang membuat kita tersandung di dalam pelayanan? Atau cara yang lebih penting adalah, saya bukan siapa-siapa sih. Saya sebenarnya tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan memang saya nggak layak. Tetapi Tuhan memberikan saya satu tugas, tanggung jawab yang saya harus kerjakan. Karena itu, apa yang harus saya lakukan? Kecuali saya lakukan itu, selesaikan itu di dalam kekuatan yang Tuhan berikan sendiri, maka saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Itu adalah rahasia seorang dipakai oleh Tuhan. Saya harap ini menjadi satu ingatan kita kembali ya. Di usia 14 tahun ini, pada waktu kita melayani, kita dengan adanya gereja ini, kita makin merasa wah, kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita mulai merasa sombong atau kita mulai merasa diri kita ketika dilibatkan dalam pelayanan gereja, kita adalah orang yang hebat. Atau kita tetap menjaga satu hati, saya mau dipakai Tuhan dan Tuhan telah menggunakan sarana supaya melalui kesulitan, melalui duri dalam daging, supaya saya belajar bergantung sama Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dan saya mau kalau Tuhan ingin saya melewati hal itu. Atau supaya apa? Bukan kita yang ditinggikan, tetapi nama Tuhan sendiri yang ditinggikannya. Sekali lagi, biarlah firman ini boleh menjadi satu penghiburan, tetapi juga satu pengkoreksian diri mengenai cara kita melayani selama ini. Yang sepertinya diberkati, tapi mungkin bertolak belakang
dari apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita ya. Mari kita masuk dalam doa ya. Kami kembali bersyukur Bapa. Ada firman yang boleh menuntun kami. Ada teladan hidup yang boleh Engkau nyatakan. Ada hal-hal yang luar biasa yang boleh Engkau bukakan bagi kami. Sesuatu yang mungkin ketika kami bandingkan dengan kehidupan dunia, kami sadar bahwa apa yang kami alami itu adalah sesuatu yang mungkin kami nilai menurut pandangan dunia. Apa yang kami capai dan keberartian serta kesuksesan, kami juga menggunakan kacamata dari orang dunia. Tapi tolong kami ya Tuhan, ketika kami menjalani pelayanan, kami tidak menggunakan kacamata dunia, tapi kami boleh menggunakan kacamata Tuhan sendiri ketika kami melayani. Di mana kalau Tuhan berkata bahwa yang utama itu adalah kebergantungan sama Tuhan. Dan demi kami yang berdosa yang seringkali meninggikan dan menyombongkan diri ini bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan ada duri dalam daging dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami boleh belajar bergantung kepada Tuhan dan belajar untuk mempercayakan pelayanan saya dan kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga bukan kami yang dimuliakan, tetapi Engkau sendiri yang dimuliakan. Karena hanya salah satu yang dapat ditinggikan dan dimuliakan. Tolong sertai ya Tuhan, biarlah kami boleh makin dekat dengan Tuhan dan makin banyak pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.